Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahi yuzakki man yasha kafa bihi isman mubina. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh
dia telah berbuat dosa yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa RBTV dimanapun Anda berada, alhamdulillah sore hari ini kita kembali berjumpa dalam acara Mutiara Ramadan Penuh hikmah. Iya. Alhamdulillah sore hari ini kita masih berjumpa bekerja sama antara kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dengan RBTV Camkoa. Pemirsa, pada sore hari ini alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Bapak narasumber yang luar biasa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya, Bapak narasumber kita ini insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita semuanya dengan tema bahaya mitos dan syirik. Karena kita ketahui Pak Ustadz, di masyarakat kita ya kita sering dengar jangan seperti ini, nanti seperti ini, kata-kata pamali dan lain sebagainya. Ya, inilah keadaan di masyarakat kita. Mungkin dengan itu banyak yang harusnya mestinya kita luruskan tentang mitos-mitos yang berkembang di masyarakat kita. Iya. Ya, banyak fenomena mitos, syirik. Ya mungkin kadang-kadang antara mitos dan syirik itu tipis sekali bedanya. Mungkin Pak Ustadz bisa memberikan gambaran bagaimana perbedaan antara mitos dan syirik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, sebagaimana tadi disampaikan oleh moderator bahwa di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita itu ada yang menghasilkan mitos, kemudian di dalam Al-Quran juga ada yang disebutkan syirik, kan begitu kan ya. Jadi yang pertama mungkin kita harus ketahui di dalam Al-Quran Allah menyatakan wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang pertama sekali. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah kepadaku, berbakti kepadaku, kan seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat ini para mufasir menyatakan bahwa ketika ayat ini diturunkan menjelaskan bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan manusia, tidak membutuhkan hamba, tidak. Tetapi hambalah yang membutuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan batasan, memberikan garis bawahi, wahai umatku, wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, coba ingat, kan begitu kan. Kalau ketika ada coba ingat itu artinya ada semacam harapan dari Allah. Kalau orang tua kita ketika anaknya berhasil, sudah menjadi seorang pejabat dan lain sebagai sukses dalam kehidupannya, orang cerita, ibu atau bapak, anak Anda sudah berhasil di Bengkulu, di Jakarta sudah berhasil, ketika pulang tidak ada pengabdian, maka sang ibu akan mengata, coba ingat nak waktu Anda sekolah dulu. Ketika ini dimintakan oleh sang ibu, oleh sang ayah, coba ingat, artinya ada satu perasaan ketidakpuasan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa ma khalaqtu, wahai manusia, kata Allah, aku tidak akan ciptakan kamu itu, baik jin dan manusia, illa artinya ada pengecualian ini. Jadi seluruh manusia itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita illa wa ma khalaqtul jinna wal insa, ku tidak ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah kepadaku. Kalau ketika konteks ini menyembah kepadaku, berarti Allah Subhanahu wa taala melarang menyembah yang lain, nah, gitu kan? Jadi melarangnya menyembah yang lain, kan gitu kan? Nah, dari ayat ini sangat jelas bahwa Allah sebenarnya tidak membutuhkan hambanya, tetapi hambalah yang membutuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Kemudian para mufasir juga menyatakan, itu kan, perintah yang paling tinggi yang diperintahkan oleh Allah itu kepada umat manusia itu adalah at-tauhid.
Nah, itu perintah yang pertama itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kan. Nabi Muhammad itu diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di samping untuk menyempurnakan akhlak, juga untuk mentauhidkan Allah kan. Di zaman jahiliyah kehidupan umat manusia kan waktu itu kita ngerti sendiri kan. Nah, gitu. Dan nyembah patung dan lain sebagainya. Jadi perintah yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk bertauhid. Itu perintah yang tertinggi. Bukan bermuamalah, bukan mengabdi kepada suami, bukan mengabdi kepada istri, bukan mengabdi kepada negara dan lain sebagainya. Perintah yang pertama yang tertinggi itu adalah tauhid. Gitu kan. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau ada perintah yang tertinggi, tentu ada larangan yang tertinggi. Nah, gitu kan, ada larangan. Kita kan macam-macam, dilarang berbuka puasa pada siang hari orang yang pakai syarat rukunnya, kemudian dilarang melawan orang tua, dilarang durhaka kepada orang tua. Tetapi di mana perintah apa larangan yang paling tinggi itu adalah syirik kepada Allah. Nah, itu. Jadi sebagai hamba yang beriman, yang pertama, Allah tidak membutuhkan hambanya, hambalah yang membutuhkan kepada Allah. Perintah yang tertinggi adalah kita untuk mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan larangan yang paling tinggi yang diperintahkan oleh adalah jangan sampai sekali-kali kamu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat jelas, jadi kan jelas betul ya. Jadi apa jarak itu jadi bukan kata orang terang-terang kain ini terang-terang tembok, berarti enggak betul-betul enggak kelihatan. Seperti itu kan ketika syirik itu ya. Memang syirik ini luar biasa, larangan yang sangat-sangat keras. Iya. Tapi kita lihat sekarang, kalau seperti dahulu, syiriknya mungkin konkret menyembah patung, pohon dan sebagainya. Iya. Tapi di era modern ini, kita lihat syirik sudah berkembang. Bermacam-macam. Nah, itu mungkin bisa dikasih gambaran kepada kita. Jadi syirik itu tadi, jadi kalau di zaman jahiliyah mungkin bizohir, arti yang nampak ada patung 300-an lebih di dinding Ka'bah, kemudian kita menyembah berhala dan lain-lain sebagainya. Dan mungkin saat sekarang kita juga melihat syirik itu ada syirik artinya syirik yang fasik itu, syirik yang sahih bizonni, artinya tidak. Ketika terjadi gempa bumi di suatu tempat, orang bersama-sama memasak gempa bumi, dia masangkan dari janur kuning itu kan, mengharap supaya nanti untuk dapat berpartisipasi, artinya menjadi tentram dan nyaman. Malahan ketika ada dulu cerita yang kita dengarkan itu kan, ketika ada sebuah pesawat yang jatuh, mereka ramai-ramai motong kambing kan untuk tolak bala katanya gitu. Nah, itu apa yang terjadi? Ada kaitannya dengan mitos. Ada kaitannya dengan mitos. Arti kepercayaan masyarakat bahwa ada keterkaitan dengan mitos. Jangan beli jarum pada malam hari. Nanti kena sial. Kan itu kan. Jangan duduk di pintu perempuan kalau kebetulan yang sedang hamil. Kan itu kan. Jadi perempuan kenapa? Nanti sulit melahirkan. Kan gitu. Kemudian kalau ada kupu-kupu datang, biasanya akan ada tamu. Kemudian kalau ada gigi mimpi, nanti akan ada keluarga yang meninggal. Nah, kan itu. Nah, di satu sisi saya belum pernah melakukan penelitian ya, belum pernah mengaturkan penelitian, artinya tingkat kebenarannya itu, dan mungkin ada kaitannya. Ketika kupu-kupu itu datang, kebetulan ada tamu kan, apalagi nanti di musim satu Syawalan kan, orang akan banyak datang kan gitu. Nah, mungkin ada hikmahnya. Sebenarnya pada waktu itu mungkin ada pendidikan. Orang tua kita itu kan sangat halus. Sangat halus kalau orang tua kita mendidik anak kita zaman-zaman dahulu. Tidak seperti sekarang kan. Orang tua juga pengabdian mendidik anak yang sangat halus. Kemudian anak juga ramah tamah yang sangat halus. Sehingga dengan kiasan-kiasan dan sindiran. Jangan beli jarum pada malam hari, nanti daganganmu tidak laku. Nah, maksudnya kalau kita beli jarum pada malam hari, ketika jarum itu jatuh, kan susah mencarinya. Berbahaya kan, susah mencarinya kan gitu kan. Nah, kan seperti itu. Kita kan bicara itu. Kemudian jangan duduk pada di depan pintu pada sore hari kan gitu kan. Siang sore hari kan orang-orang sibuk kan. Orang sibuk, ada yang mau pulang dan lain sebagainya lewat. Ya sudah, itu kan tidak etis. Orang sudah ke maghrib. Udah enak lah di rumah itu orang sibuk sholat. Di rumah itu masih ngobrol di pinggir pintu kan gitu kan. Terjadi, cuman akan ada dikaitkan. Nah, mungkin kemudian kalau yang ketika kupu-kupu itu datang, misalkan ini dikaitkan mungkin akan ada tamu kan itu kan. Ini merupakan kepercayaan-kepercayaan di tengah-tengah masyarakat, tetapi juga mungkin kalau ada ini mungkin juga ada penelitiannya juga, dilakukan penelitian, mungkin ada tingkat kebenarannya itu kan. Mungkin mitos yang seperti ini artinya kan zaman sekarang kan dicarikan itu bagaimana untuk mengkaitkannya seperti itu ya. Memang mitos banyak berkembang di masyarakat. Betul ya. Berhubungan terutama tentang alam. Betul ya. Kemudian yang juga kita khawatirkan,
dengan mitos ini tadi mereka mempercayai. Nah, inilah yang jadi syirik. Menjadi syirik. Seperti gempa bumi kan? Nah, gempa bumi ada satu daerah tuh kalau gempa bumi dia bilang tuh ini percayaan hidup kan gitu kan. Artinya beritahu kepada kepada yang katanya bumi itu berada di tanduk sapi kan, begitu kepercayaan dia. Jadi tanduk sapi itu dia geleng-geleng. Nah, kalau orang bilang hidup artinya kita ini masih hidup supaya sapi tadi berhenti kan, karena seperti itu. Kemudian ada juga satu tempat saya melihat ketika terjadi gempa bumi, dia ngambil alu untuk tumbuk lesung kan. Di kampung-kampung itu kan ada numbuk lesung kan gitu kan, numbuk padi kan itu kan. Nah, dia ambilnya alu itu, kemudian dia numbuk di ini, biasakan orang numbuk padi, tetapi dia gunakan untuk ini batang kelapa. Numbuk di situ kan. Apa gitu kan? Beritahu supaya kedengaran ini kan, kami di Dasunya ini kan masih hidup kan kami itu. Nah, mempercaya itu artinya gempa bumi dikarenakan, gitu kan. Gempa bumi ini dikarenakan ini tadi. Nah, inilah yang membuat kita percaya. Syirik artinya rangkaian, sedangkan musyrik itu adalah orangnya. Maka harus kita jauh itu seperti itu ya. Secara langsung mitos bisa membawa kepada syirik apabila dia benar-benar percaya. Betul, iya. Bilang tadi, ketika percaya bahwa dengan kekuatan mereka, dengan kekuatan lesung tadi, betul, mereka menghentikan iya. sebagainya. Umpama kalau misalkan kalau dia percaya ada kupu-kupu, ada tamu, kalau kupu-kupu tidak datang, tamu datang kemana itu? Iya. Jadi cukup berat apabila mitos ini kita percaya hingga menjadi syirik. Iya, betul ya. Dan sudah jelas dalam pandangan Islam, syirik adalah dosa-dosa besar. Betul ya. Jadi bagaimana solusi yang terbaik bagi masyarakat kita agar mereka bisa menghindari mitos yang membawa kepada syirik itu, Pak? Mitos syirik. Jadi begini, bahwa di dalam ajaran agama Islam itu kan kita melihat dari surat Al-Ikhlas ya, surat yang sering sangat familiar di tengah-tengah masyarakat. Qul huwallahu ahad, Allahus somad ya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Akan artikan itu kan. Nah, yang pertama bahwa yang kita harus lakukan bahwa kita harus meyakini, karena yang pertama al-uluhiyah, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kan gitu kan. Tetapi kalau memang dikarenakan ketidaktahuan kita, ketidaktahuan kita, artinya kan kita tidak sampai ilmunya di situ kan. Nah, tetapi yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita untuk menghindarkan syirik itu. Yang pertama, dikarenakan syirik itu memang sangat berbahaya. Yang kata Rasulullah, kalau orang meninggal sebelumnya syirik, tidak usah disolatkan itu kan. Kan gitu, na'udzubillah min zalik. Kemudian orang yang meninggal karena syirik belum sempat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mencium bau surga, katanya seperti itu. Artinya bayangkan bagaimana mau masuknya, mencium maupun tidak. Kemudian dikatakan juga amalnya selama 40 hari itu terhapus. Jadi 40 hari ketika dia terhapus, artinya ketika dia mempercayai kan gitu kan. Yang mungkin sekarang kan santir dia mengkul, tapi mohon maaf biasa bukan mengatakan cincin itu tadi tidak boleh. Umpama kalau cincin saya ini 7 katanya. Bukan main, kata berapa, kata dengan cincin merah ini, nah kata mete saya 3, 4 yang kena pelet, kata masuk 3 jadi 4, kan tidak mungkin lah. Artinya terlalu mempercayai ini dari luarnya itu berapa nih. Jadi karena dia mengakukan saking hebatnya yang tadi kan, berapa katanya, ketika aku belagu tadi 3 lawan aku, 4 yang mati katanya, artinya saking gerotnya itu kan. Tetapi pada peristiwa tidak seperti itu. Artinya tapi kalau untuk hiasan boleh-boleh saja, itu tidak dilarang. Rasulullah tidak melarangkannya itu kan. Tetapi hati-hati juga nanti. Ada kaitan dengan bom kecil itu bisa menghancurkan. Kecil, bom sebesar 1000 jari, tetapi isinya bukan main ini, tapi lain berbeda seperti itu ya. Memang menarik untuk syirik ini kita kaitkan dengan fenomena di masyarakat kita, mereka mempercayai perdukunan. Betul, dan sekarang di era modern dukun juga lebih canggih. Lebih canggih lagi ya. Dulu dukun udah kelihatan gitu kan, pakai cincinnya hitam-hitam banyak, akar bahan, kemudian penampilan serba hitam. Tapi tidak semuanya seperti itu jadikan ini. Sekarang mereka sudah berpenampilan luar biasa, bahkan banyak yang berdasi dan sebagainya. Betul. Kemudian dikaitkan dengan bulan Ramadan. Apakah bisa dikatakan syirik ketika kita beribadah, beramal dikarenakan bulannya, bukan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan Allah hidup bukan hanya di bulan Ramadan. Betul ya. Nah, jadi karena kan begitu. Jadi ada yang namanya al-amr, artinya ada yang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari Allah perintah, kalau dari sama-sama kita kan doa dan harapan kan. Karena ini merupakan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengabdian kita, adanya pengabdian kita namanya bulanan ya. Ada 1 bulan penuh, ada yang 1 tahun. 1 tahun ya. Ada yang seumur hidup 1 kali seperti haji kan gitu kan, seperti itu kan. Bukan karena bulannya kita melaksanakan itu tadi, karena semata-mata bukan surganya Allah aku beramal.
Bukan karena aku apakah takutnya kepada Allah aku beramal, bukan takut kepada neraka aku beramal, tetapi aku beramal kini hanya semata-mata untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu kan? Ya, kalau Allah sudah ridho, insya Allah surganya menanti. Ya, kalau Allah sudah marah, walaupun kita merindukan surga, kalau Allah marah kan begitu? Kan apa? Kita tetap dimasukkan sama dengan orang tua. Kalau orang tua sudah senang dengan kita, walaupun kita tidak dapat sisi lain, sebenarnya mobil itu bukan untuk kita, tetapi dikarenakan orang tua kita ibu kita senang, mobil dibahasnya dengan kita. Kan mungkin seperti itu kan? Ya, mungkin di antara anak-anak seperti juga Allah Subhanahu wa taala dengan kita ya. Bukan karena aku beribadah ini karena surganya Allah. Kata siapa yang ahli tasawuf itu kan? Al-Adawiyah itu kan? Aku bukan takutnya karena ini tadi, bukan. Aku yang kulaksanakan ini karena aku menghadapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu ya. Jadi ketika masyarakat ya beribadah benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, iya. Insya Allah setelah lepas Ramadan pun mereka akan tetap beribadah ya gitu kan, melaksanakan dengan cukup hati-hatian, berpuasa belum pendidikan gitu kan. Iya. Jadi bukan hanya di bulan Ramadan kita beribadah, tapi 11 bulan iya. Pas bulan Ramadan kita tetap beribadah. Tetap beribadah kan seperti itu kan, dikarenakan bulan Ramadan itu adalah puncak di antara 12 bulan itu ada satu bulan yang diperintahkan oleh Allah yang berlipat ganda. Di antara hari itu ada satu hari Jumat. Ya, mesti ada kan seperti itu kan. Di antara keluarga itu ada alternatif ayah atau ibu, maka ayah sebagai kepala keluarga harus ada seperti itu. Kemudian di dalam satu negara harus ada pemimpinnya, presiden lah mungkin kan itu kan. Kemudian kalau di dalam satu bulan itu kan bulan Ramadan kan seperti itu, harus ada, memang harus itu kan itu. Iya. Pak Ustadz, memang kita memperbicarakan masalah mitos syirik ini kayaknya memang mempunyai waktu yang luas. Betul sekali. Waktu. Iya. Ya. Kita harus cukupkan di sini. Ya. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Iya. Pemirsa yang berbahagia, demikian bicara kita tentang masalah mitos dan syirik. Memang untuk berbicara masalah mitos dan syirik ini sungguh urgen untuk di masyarakat kita. Kadang-kadang dengan mitos-mitos yang ada, ya ada sedikit mitos yang bisa kita kaji secara ilmiah dan terbukti benar. Adapun kalau kita salah memahami, mitos bisa membawa kepada kesyirikan. Nah, inilah yang harus kita khawatirkan, terutama di bulan Ramadan ini. Ya, sebagaimana Ustaz sampaikan tadi, bahwasanya jangan sampai di bulan Ramadan kita pun terbawa kepada kesyirikan. Yakni kita beribadah di bulan Ramadan ini karena bulannya. Begitu Ustaz? Ya, betul ya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, semoga kita bisa memahami dan menikmati acara ini. Dan kami harapkan kepada pemirsa untuk tetap menonton acara Mutiara Ramadan Penuh Hikmah ini esok di RBTV yang kita cintai ini dengan waktu yang sama. Terima kasih Pak Ustadz. Mari, kasih. Baik pemirsa, kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.